Selamat tahun baru bro. Semoga di tahun baru 2022 membawa berkah untuk kita semua, memberikan kita keberanian untuk kebaikan, dan tentunya apa yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil dan bisa membuat oknum-oknum Polri sadar dan bertobat dari kejahatan-kejahatannya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat tahun baru buat sahabat-sahabat kami yang ada di lapangan, yaitu penjahat-penjahat bengal yang biasa disebut dengan oknum Polri. Pesan kami khusus untuk semua penjahat-penjahat bengal berseragam. Semoga kalian cepat sadar dan bertobat dari kejahatan-kejahatan kalian. Mulailah hidup yang baru. Peace. Oke bro, selama ini oknum Polri bertambah satu setiap harinya. Dan kita membahasnya kalah cepat dari oknum-oknum tersebut. Jadi di video yang akan datang akan kita ringkas dan kita rangkum menjadi satu episode, supaya kejahatan yang terorganisir bisa terekspos dengan benar, terekspos dengan pasti dan tepat sasaran. Ada banyak kejahatan bro, ada banyak kejahatan di tubuh Polri yang terlewatkan, dan demi penegakan hukum kita harus konsisten untuk bahas semua itu, supaya kita semua paham bahwa kejahatan di institusi Polri jauh lebih terorganisir, masif, dan destruktif. Begitulah dugaan yang patut kita pahami. Dugaan itu juga perlu kita pahami bro, supaya kita benar-benar paham. Kejahatan yang sering terjadi berulang-berulang kali ya, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, bandar narkoba, perampokan, dan lain-lain. Itu semua kejahatan bro, dan bukan mengayomi. Kita semua pasti tahu bahwa kepolisian lebih gemar menangkap masyarakat yang menjadi penjahatnya dibanding menangkap oknum Polri yang menjadi penjahatnya. Nangkep masyarakat dianggap prestasi, dan nangkep oknum Polri bisa mencoreng nama baik institusi. Begitulah ilustrasi antagonis yang wajar berdasarkan kedewasaan cara kita berpikir dan memaknai kejahatan yang sesungguhnya. Jadi kejahatan itu ada yang benar-benar sungguh bro, ada yang benar-benar itu profesi ya, bukan karena kebetulan atau karena ada kesempatan, tapi kejahatan itu terjadi karena adanya kekuasaan. Itulah kejahatan yang sesungguhnya bro, paham bro? Walaupun begitu bengalnya oknum-oknum Polri, ada beberapa oknum-oknum pimpinan Polri yang tidak menutup mata, dan kita patut apresiasi atas segala usaha-usaha mereka yang mau membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum bengal. Dan untuk itu kita harus mendukung penuh semua usaha-usaha perbaikan tersebut dengan cara merekam dan mempublikasikan. Bahasa sederhananya, merekam dan viralin. Itulah penegakan hukum yang sesungguhnya. Tanpa itu, polisi tidak akan mau bekerja. Yakinlah bro, itu berlaku di negara kita ini. Oke, last but not least, tanpa bantuan dan dukungan kita, bisa dipastikan
kepolisian akan kesulitan untuk membersihkan oknum-oknum bengal yang menggerogoti institusinya. Semua bentuk kejahatan terjadi karena minimnya pengawasan. Ingat Git, semua bentuk kejahatan terjadi karena minimnya pengawasan. Pengawasan internal maupun eksternal. Dan dikarenakan minimnya pengawasan membuat tumpulnya pemikiran, ide-ide, terobosan, dan solusi untuk menangkal dari semua tindak tanduk kejahatan oknum-oknum Polri. Gue demen banget kalau ngomong oknum-oknum Polri bro. Untuk itulah kita hadir untuk membantu kepolisian. Hadir sebagai social control, sebagai balancing, supaya penjahat-penjahat tidak berkuasa atas hukum. Ada istilah, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Dan kami yakin polisi pasti mampu membasmi segala bentuk kejahatan. Tapi kami tidak yakin kepolisian mampu membasmi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Ya nggak mungkin juga bro, ya nggak. Masa aparat penegak hukum ditangkap sama aparat penegak hukum? Ya nggak bro, sulit kan? Secara logika nggak masuk di akal kan? Nah makanya mereka kesulitan bro. Oke, karena itu akan mencoreng nama baik institusi Polri bro. Ilustrasinya begini bro, semakin dibasmi semakin banyak oknum-oknum Polri yang mengisi rutan atau lapas. Dan semakin dibasmi bisa membuat goyang keutuhan institusi. Dan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, alangkah baiknya kita semua peduli, ambil sikap dan mengawasi tanpa kenal lelah, tanpa kenal takut akan kematian. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Pesan moral: jangan biarkan ketakutan menghentikan kita untuk menjadi manusia. Hanya hewan yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan hanya setan yang selalu menebar rasa takut. Rasa takut itu sama dengan teror bro. Teroris. Salam.